Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Hikmah Adela. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, yaitu operasi FAM atau fibroadenoma mammae. Jadi kalau teman-teman udah baca beberapa artikel tentang FAM sendiri adalah sebuah benjolan yang ukurannya berkisar antara 1 sampai 5 cm atau bisa bahkan lebih dari itu. Terus dia ciri-cirinya bisa mudah dipindah-pindah, terus habis itu kenyal kayak boba, enggak lah. Ya kayak boba kayak gitu, terus nggak terasa terlalu sakit. Paling kalau sakit itu agak nyeri kalau menjelang menstruasi. Terus apa yang paling kelihatan kalau dan bisa taunya itu diraba. Jadi kalau teman-teman mandi mau ngecek itu beneran benjolan atau enggak, coba diraba gitu pakai ibu jari. Terus nanti dilihat ada benjolan apa enggak, kayak gitu, bisa digerakkan apa enggak gitu. Nah, aku langsung sharing aja proses dari aku tahu sampai ininya ya, dari tahu sampai ke pasca operasi, sampai biaya-biayanya dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu sekitaran bulan apa ya, Agustus kalau nggak salah, itu aku ngerasa waktu mau mens kok agak sakit gitu. Terus tapi lama-lama aku biarin aja. Sebulan kemudian waktu mandi tuh kerasa kok ada benjolan, ya Allah, paling barangkali bisa hilang gitu, karena baca dari beberapa artikel sebelumnya tuh benjolan-benjolan kayak gitu tuh bisa hilang dengan sendirinya gitu. Aku kira bisa hilang kan, kemudian beberapa waktu setelahnya nggak hilang ternyata. Akhirnya aku beraniin periksa ke dokter umum kan, yang ada di apotek gitu, apotek K24. Terus habis itu ibunya bilang kalau, Mbak, ini benjolan nih, cek aja dulu ke rumah sakit, minta di USG kayak gitu. Akhirnya aku ke RS Hermina waktu itu. Habis ke RS Hermina, di USG dan lain-lain, itu emang beneran ada benjolan. Terus disaraninnya 2. Sebenarnya benjolan itu tidak terlalu berbahaya, terus kayak mau diambil kapan tuh terserah. Jadi nggak apa tuh namanya, nggak harus saat itu juga dioperasi gitu loh. Nah, waktu itu posisi aku kan rantau, jauh dari orang tua. Terus kalau bilang juga pasti mama aku bakal panik, nangis-nangis kan. Jadi akhirnya aku putuskan buat entar aja lah bilangnya, kalau sekalian orang tua aku datang pas liburan kayak gitu, pas liburan lebaran. Nah, itu 6 bulan setelah itu pokoknya, sekitar 6 sampai 7 bulan baru aku ketemu sama mamaku waktu itu lebaran. Terus habis itu bilang Hamin 1 lebaran, Hamin 2 lebaran, itu bilang, "Ma, ini kok ada benjolan ya, lalalala." Akhirnya dibawa ke dokter lagi, walaupun aku sebenarnya udah tahu kalau itu tuh ada benjolan, tapi karena mama aku nggak tahu, jadi aku cerita dulu. Terus dibawa ke dokter lagi. Terus habis itu dari dokter itu langsung dirujuk ke dokter bedah, namanya dokter Anang. Kalau teman-teman di Boyolali di Jawa Tengah itu ada dokter bedah namanya dokter Anang. Jadi aku langsung eh, ke kliniknya beliau, jadi aku nggak ke rumah sakit, langsung ke kliniknya beliau. Terus jam 3 kalau nggak salah itu dicek USG dan lain-lain, pengecekan sebelumnya. Terus dikasih opsi nih, kalau hari ini mau operasi, nanti operasinya sekitar jam 10 malam gitu. Terus mama aku kayak, ya udahlah operasi aja daripada ribet, soalnya H-4 kalau nggak salah itu mamaku udah balik lagi ke Kalimantan. H+4 lebaran itu udah balik lagi ke Kalimantan. Jadi hari itu juga aku langsung operasi malamnya. Terus operasinya itu nggak serem sih, jadi beberapa orang ada yang bius total, tapi saat itu aku biusnya cuman bius lokal, jadi cuman kepala ke bawah, bagian antara leher sampai kaki ya, di bius lokal. Terus habis itu selama operasi juga aku sadar, di blacknya sebenarnya kerasa kayak ketekan-tekan gitu, tapi sama sekali nggak sakit. Sorry, distract. Terus habis itu tadi saya mana? Oh ya,
operasi. Nah, habis operasi nih lucunya, jadi kalau orang-orang habis operasi kan kayak lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, waktu itu sama dokter Anangnya selesai operasi tuh ditanya sakit apa enggak gitu. Enggak gitu. Ya udah. Terus dia bilang, bangun sana panggil mama, suruh ke ruang sebelah. Jadi aku yang suruh manggil mamaku di luar buat eh apa namanya, administrasi dan lain-lain. Terus waktu mama aku udah sampai ke ruangannya, ruangan dokternya, terus dikasih tahu ternyata benjolannya tuh nggak cuma satu atau dua, tapi ada 3 sekaligus. Jadi kayak waktu di USG nggak kelihatan karena depan belakang kayak gitu, depan belakang tempatnya, jadi mungkin nggak terlalu detail USG-nya apa gimana. Jadi tiga-tiganya langsung dikeluarin. Terus habis itu nanti pas ke operasi ada 3 hari pas ke operasi kontrol, terus seminggu, sebulan, terus akhirnya nanti 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan kayak gitu buat ngontrol ke depannya selama kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah gitu. Nah, untuk biaya operasinya karena yang waktu itu nggak di rumah sakit dan ya treatmentnya nggak terlalu banyak, jadi langsung operasi saat itu. Jadi kayak kurang lebih operasinya doang itu 5 juta sekian, nggak nyampe 6 juta. Terus untuk obat-obatnya 1 juta waktu pertama kali. Terus setiap kontrol mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu gitu. Dan itu biayanya beda-beda ya. Kalau di rumah sakit ada yang temanku itu sampai 20 juta. Kalau emang rumah sakitnya bagus, terus pelayanannya oke, juga pasti semakin mahal gitu. Oh ya, tadi setelah operasi si jaringannya tadi, benjolannya tadi dibawa ke lab buat dilihat sebenarnya itu tumornya jinak atau enggak. Nah, setelah 2 hari di lab baru ketahuan kalau itu tumornya tumor jinak, jadi nggak berbahaya gitu. Jadi kalau teman-teman masih takut gitu kalau ada benjolan dan lain-lain buat persiapan operasi FAM, nggak usah takut, karena nanti kalau udah diambil terus udah diambil sekitar 3 bulanan itu udah back to normal dan nggak ada bedanya kok, paling cuman ada bekas jahitan sedikit gitu, nggak ada yang beda gitu, sama aja gitu deh. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan komen aja di bawah, insya Allah aku balas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.